Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kita mulai ya acara hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pada acara pelatihan fitur dokumen hukum pada e-Office 4.0. Baik, karena waktunya memang pendek ya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Usep Mulyana, Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi untuk membuka acara hari ini. Ya, terima kasih Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya. Jadi pada kesempatan ini kami dari teman-teman Biro Administrasi Umum sudah ada Bu Dini, Pak Puji, dan teman-teman lain yang eh, bisa hadir di sini tentunya akan membantu nanti ada apa penjelasan terkait dengan penggunaan fitur produk hukum di e-office. Jadi intinya apa ingin saya sampaikan bahwa dokumen tersebut sangat perlu. Jadi saya sebagai data saja bahwa saat ini di JDIH ITB dokumen hukum ITB itu sudah ada sekitar 19.125 buah dokumen. Itu cukup banyak. Eh, Nanti kalau misalkan kita bisa menambahkan tentunya dokumen tersebut akan bertambah banyak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat mana yang sudah ada, mana yang belum. Nanti misalkan yang belum ada di JDIH, Bapak Ibu bisa berkirim dokumen ke Pak Puji atau ke Bu Dini untuk kita masukkan ke JDIH sebagai tempat berkumpulnya dokumen-dokumen hukum. Nah, jadi kegiatan hari ini saya sudah meminta waktu sebenarnya ke Pak Puji dan Bu Dini supaya dokumen hukum segera dipersiapkan untuk e-office versi 4.0. Eh, Ya, tadi saya sampaikan bahwa dokumen ini sangat perlu. Jadi saya tanyakan kesiapannya ke teman-teman di Biro Adum, kapan kita bisa adakan proses migrasi. Itu rencananya hari Minggu. Jadi kalau nanti hari Minggu Bapak Ibu e-office-nya agak terganggu, barangkali Pak Puji dan teman-teman sedang melakukan proses migrasi. Ini di e-office 4.0 ada metadata yang harus dilengkapi tentunya. Ada indikator kinerja dosen juga. Saya masih teringat mungkin Bapak Ibu pernah diundang oleh Bu Rektor untuk mengikuti eh, apa eh, diskusi tentang HRIS minggu lalu. Itu walaupun sebentar saya sempat diundang beliau untuk ikut di ruang Rapim A. Jadi pada waktu itu ditanya terkait dengan kemajuan IOPIS kita. Jadi saya sampaikan bahwa IOPIS kita sudah menyiapkan apa fitur untuk indikator kinerja dosen. Nah, terkait dengan kesiapan tersebut tentunya nanti data kita akan diambil oleh HRIS. Nah, ini bantuan teman-teman pada hari ini bisa mengikuti penjelasan penggunaan yang akan dilakukan oleh Bu Dini, Pak Puji dan kawan-kawan. Nanti kita bisa membantu. Nah, kalau indikator dosennya nanti ditarik HRIS akan menjadi insentif mungkin ya buat dosen, tapi buat teman-teman juga yang ikut mengikuti kegiatan ini, saya sih berharap satu saat bisa menjadikan eh, aktivitas kegiatan untuk kontribusi cupnya Bapak Ibu. Nah, nanti teknisnya gimana ya kita coba bantu nanti barangkali unit masing-masing memberikan presentasi 5% misalkan, ya lumayan lah bahwa Bapak Ibu punya kinerja terkait dengan proses ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pimpinan Biro Administrasi Umum dan Informasi mengucapkan terima kasih atas kerjasama sampai saat ini sehingga dokumen kita menjadi lengkap dan lebih baik tentunya. Eh, dengan adanya pelatihan hari ini kita berharap juga dokumen makin bertambah banyak dan proses menjadi lebih cepat dan baik. Itu aja barangkali yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih
atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon Bapak Ibu dapat mengikuti pertemuan ini sampai akhir acara. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang kebetulan tidak bisa hadir pada hari ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Usep atas sambutan dan pembukaannya. Sebelum kita mulai, kita foto bersama dulu ya, mungkin untuk dokumentasi. Jadi mohon Bapak Ibu bisa dinyalakan dulu kameranya sebentar. Pak Puji tolong di capture ya. Sebentar, ini ada di saya sih ada 4 halaman sebentar. Ya. Halaman pertama ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Ya, halaman keempat. 1, 2, 3. Udah ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita akan masuk ke materi untuk penjelasan terkait e-office fitur dokumen hukum, di mana yang selama ini kita untuk pengiriman surat sudah menggunakan sistem yang baru, tapi dokumen hukum masih belum gitu ya. Jadi kita akan migrasi ke sistem yang baru untuk penginputan dokumen hukum. Silakan kepada Pak Puji untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Dini, Pak Usep. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan admin, rekan-rekan sekretaris, serta rekan-rekan PIC untuk dokumen hukum ya. Dalam hal ini biasanya adalah terkait dengan surat keputusan. Baik, kita langsung aja ya Bapak Ibu, langsung ke materi. Jadi saya izin share screen. Baik. Sebelumnya, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa sesuai dengan isi surat, yaitu bahwa untuk pengambilan nomor sampai dengan hari Jumat, hari tanggal 12 Juli itu dapat dilakukan di e-office 3.0 atau sekarang ini arsip ITB SID. Nah, jadi Bapak Ibu yang biasa ngambil nomor, untuk kedepannya hari Senin insya Allah sudah lakukan di e-office 4.0. Itu yang pertama. Jadi kami berencana hari Sabtu dan Minggu akan melakukan migrasi. Nah, tujuan migrasi ini adalah untuk memindahkan semua data yang ada di e-office 3.0 ini kepada e-office baru. Mudah-mudahan bisa selesai ya dalam 2 hari lakukan migrasinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami sampaikan bahwa nanti akan ada perbedaan antara e-office yang 3.0 dengan 4.0 itu apa. Ada beberapa metadata yang perlu dilengkapi. Nah, ini emang berkaitan dengan kinerja dosen. Ya Bapak Ibu ya, jadi nanti mungkin seharusnya memang semua SK itu harus diupload. Ini contoh adalah kami memperlihatkan salah satu fakultas yaitu FTMD yang aktif ya Bapak Ibu. Ini kita lihat FTMD, FTI, dan beberapa fakultas yang lain tentunya yang mengupload. Jadi diupload ini SK-SK-nya sehingga nantinya akan masuk ke e-office 4.0 ini sudah cukup lengkap dari sisi dokumen. Nah, namun memang perlu ada yang lengkapi hal yang lainnya, yaitu dari sisi jumlah atau nama-nama dosen, kemudian indikator dan sebagainya. Baik, itu yang kedua. Kita sekarang masuk ke e-office 4.0. Nah, di 4.0 ini kira-kira tampilannya karena masih di office yang sama-sama e-office, jadi kita posisinya sebetulnya ada di bagian sebelah kiri, ada e-office, nanti sebelah atas itu ada dokumen hukum sekretaris. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan bahwa di tahun sebelumnya ada masukan pada kami, ada beberapa orang yang statusnya itu bukan sebagai sekretaris, namun beliau diharapkan bisa membuat atau mengambil nomor. Nah, itu kita akomodir ya Bapak Ibu ya. Jadi kita coba udah akomodir beberapa hal yang tersebut. Jadi ada yang selama ini kan kalau minta nomor untuk surat keputusan,
itu mintanya kepada sekretaris Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita sekarang sudah akomodir. Jadi caranya bagaimana nanti saya akan coba perlihatkan. Nah, yang akan melakukan penambahan orang itu sebetulnya ada di admin unit nantinya. Bapak Ibu admin unit sebetulnya ini peran Bapak Ibu untuk bisa menambahkan orang yang akan melakukan apa namanya pembuatan nomor di SK, nomor SK kayak gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini saya akan memperlihatkan sedikit, tapi sebetulnya ini tidak untuk dilakukan, artinya tidak dilakukan sekarang ya, tidak saat ini. Jadi Bapak Ibu cukup melihat aja dulu saat ini mah, memperlihat saja dulu. Jadi tidak perlu melakukan mengikuti atau mendemokan secara langsung, dia cukup melihat saja dulu. Karena memang ini banyak hal-hal yang belum kami setting. Mudah-mudahan Sabtu Minggu kami sambil setting-setting ulang gitu. Nah, kita contohkan saja untuk yang sudah kami coba setting. Contohnya misalnya kita coba ke SF ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan dulu SF yang mengusulkan karena cukup banyak nomor-nomor yang diminta, tapi harus ke sekretaris. Nah, sekretaris ini kerepotan untuk menambahkan nomor-nomor atau SK tersebut. Nah, ini saya coba di SF misal login dengan Bunia. Ini kalau kebetulan di demo yang saat ini adalah e-office-nya adalah e-office yang versi dev. Jadi saya menggunakan password sembarang Bapak Ibu ya yang sudah kita set. Jadi bukan password aslinya. Jadi kalau saya masuk sebagai Bunia, sebetulnya saya tidak punya akun SSO-nya. Jadi jangan perlu khawatir ini merupakan demo ya untuk alamat yang demo seperti ini. Nah, ini di Bunia. Bunia ini saat ini kita lihat sebagai sekretaris Bapak Ibu, sebagai sekretaris. Dan di bagian e-office, Bunia bisa membuat surat keputusan, mau mengambil nomor. Nah, ini buat Bapak Ibu. Seperti itu. Tahunya bagaimana Bunia sekretaris, berarti ini adalah posisinya ada dashboard sekretaris. Nah, kita lihat ada satu yang kita coba tambahkan, yaitu Bu Inse. Ya, di sini ada Bu Inse. Saya coba pinjam emailnya Bu Inse. Di sini saya login. Kalau Bu Inse harusnya tidak ada dashboard sekretaris di sininya. Saya login di sini. Kemudian di sini satu. Nah, saya login di sini adalah Bu Insennya sudah juga bisa membuat surat keputusan untuk di sekolah farmasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi usulan dari Bapak Ibu terkait dengan penambahan user yang membuat surat, membuat nomor keputusan atau nomor SOP itu sudah diakomodir, jadi bisa dilakukan. Jadi di sini Bu Insen tidak ada peran sebagai sekretaris ya di sini ya sebagai personal, jadi ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Jadi untuk admin kira-kira seperti ini caranya admin untuk bisa men-setting. Di sini admin, di sini satu. Nah, nah di bagian admin kemudian bisa langsung nama orangnya juga ya sebetulnya. Jadi nama orangnya ini di Dirmawa ya. Jadi misal saya cari Pak ya misalnya Pak siapa? Pak Nanan ya. Bukan Pak Nanan, misalnya Pak coba deh. Nah, ini. Pak Nanan kita bisa tambahkan juga di sini oh di sini sorry. Di sini di admin unit kerja Bapak Ibu, admin unit kerja, kemudian pilih direktorat nama unit kerjanya, kemudian akses user tambahan. Di sini tambahkan Pak Nanan. Misal seperti itu. Nah, seperti itu. Simpan. Nah, saat ini bisa seperti itu Bapak Ibu, tapi nanti untuk yang minggu depan saya akan fokus dulu ke sekretaris dulu ya. Jadi ke sekretaris dulu. Sekretaris yang akan melakukan pembuatan nomor. Nah, di sini kita kalau cara menambahkan seperti itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup seperti itu. Nah, nanti kalau ada kendala bisa langsung hubungi ke saya. Tapi nanti detailnya untuk bisa menambahkan orang-orang tersebut, kita akan coba buat dalam bentuk video lah untuk Bapak Ibu, untuk yang perannya sebagai admin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik, kita langsung masuk ke sekretaris Bapak Ibu ya, sekretaris untuk melakukan pembuatan atau melakukan
penambahan nomor ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini kita contohkan seolah-olah ini di tempat Bapak Ibu ya, di tempat Bapak Ibu di unit kerja. Nah, kembali sebetulnya rule yang boleh menambahkan atau membuat kata buat tadi untuk yang keputusan itu ada di sekolah atau fakultas, yaitu ada di 12 sekolah fakultas. Itu yang pertama. Yang kedua ada di rektor, kemudian ada di senat akademik, dan ada di MWA, satu lagi ada di BPUDL. Itu yang boleh membuat nomor SK. Nah, selain itu, UKP yang lain, misalnya ada dari Ditmawa, ada dari Biro Adum, itu tidak diperbolehkan membuat nomor surat, nomor SK, sorry. Tidak boleh membuat nomor SK, itu seperti itu. Tapi kenapa saat ini diundang? Karena mungkin saja unit tersebut adalah pengusul, misalnya Ditmawa atau Dirdik itu mengusulkan SK Rektor. Nah, atau sehingga mereka bisa melengkapi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dari UKP di sini bisa tidak perlu membuat, tapi tinggal melengkapi dokumen-dokumen seperti biasa. Nah, sekarang kita masuk seolah-olah di sini kami sebagai di tempat rektor atau tempat MWA atau tempat SA atau sekolah fakultas atau di BPUDL ini akan membuat apa namanya nomor pembuatan nomor Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Di sini sebagai Pak Mamat ini sudah sebagai sekretaris Bapak Ibu ya, sebagai sekretaris di unit kerja tersebut. Di sini Pak Mamat sebagai sekretaris di rektor. Pertama melakukan klik di dokumen hukum sekretaris, kemudian keputusan, kemudian diklik buat. Nah, di sini. Inilah tampilannya Bapak Ibu, tampilan di Office yang 4.0. Ini ada empat state ya, empat kondisi draft, kondisi confirm, lengkap dan final. Kondisi draft adalah yang dilakukan oleh apa namanya orang yang dipercaya untuk membuat nomor, kalau dalam hal ini sekretaris misalnya, atau nanti yang ditambahkan tadi. Yang bisa membuat ini sebetulnya adalah yang tadi ditambahkan oleh admin. Sedangkan untuk confirm, lengkap dan final ini adalah PIC atau sekretaris di unit kerja pengusul. Seperti itu. Contohnya, kita akan coba buat Bapak Ibu. Nah, kalau lihat dari sini, ini sudah ada nomor tanggal hari ini tanggal 12, sudah nomor 9, di tanggal 8 ini sudah ada 6A ya dan sebagainya. Sebetulnya jadi bisa sebetulnya yang insert atau nambah nomor itu di backdate sudah bisa dilakukan di sini. Kita akan coba untuk yang normal dulu untuk hari ini. Jadi dibuat kemudian tanggal-tanggal hari ini, tadi tanggal terakhir tanggal berapa? Nomor 9 ya, nomor 10. Oh, nomor 9 sekarang nomor 10 ya. Kemudian kode perihal sama Bapak Ibu. Ini misalnya tes pendidikan. Kemudian di sini penatangan. Di sininya itu adalah misalnya itu kemahasiswaan. PIC usernya Pak Teguh misalnya. Nah, ini sampai simpan dan confirm ini dilakukan di unit kerja kita sebagai unit kerja yang boleh membuat SK rektor tadi ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti di bagian Pak Teguh itu bisa melengkapi untuk yang confirm, lengkap dan final gitu Bapak Ibu. Jadi seolah-olah nanti sudah seperti ini tempat Pak Teguh sudah tampil ya seperti ini nomor 10 ya Bapak Ibu atas pendidikan ini misalnya gitu. Kemudian diklik oleh untuk melengkapinya Bapak Ibu untuk melengkapi metadatanya diklik jangan lupa. Kemudian setelah diklik dilakukan sunting. Nah, di sini dilengkapi tanggal berakhirnya seperti biasa Bapak Ibu. Misal tanggal berakhirnya Desember 2024. Kemudian statusnya misalnya ini ada yang mencabut mengubah. Kalau tidak ada mencabut atau mengubah dibiarkan saja. Deskripsinya boleh disamakan dengan perihal. Kita perihalnya misalnya apa ya? Bentar, Bapak Ibu pendidikan. Contohnya, nah, oh
ini kayak gini. Misal ini ya Bapak Ibu ya, saya biar itu. Ini boleh besar semua, boleh juga kecil. Ini anggapnya judulnya Bu ya. Silakan sesuaikan tentu dengan judul di sana. Kayak gitu kategorinya. Nah, kategori di sini silahkan disesuaikan. Dan nanti tolong kita sebetulnya ada 2 tipe Bapak Ibu, jadi tolong diperhatikan. Kalau misalnya SK yang ad hoc atau ada orangnya, eh, dan SK yang tidak ada misalnya. Ini SK-nya SK yang pembimbing ya, misalnya SK pembimbing di sini bisa diklik. Nah, kalau yang ada ad hoc atau ada di bawahnya itu orang-orangnya dan posisinya sebetulnya seperti ini Bapak Ibu, tapi nanti juga ada pilihan lagi, akan banyak sini ada pilihannya, misalnya ada SK pengangkatan. Nah, pengangkatan itu nggak ada tuh SK apa namanya ad hoc team di sini. Di sebelah kiri bawah Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ad hoc SK pembimbing, ini kita set ada nih di bawahnya. Apa sih di sininya? Yaitu ada nama, posisi, sama NIP. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya eh, pengangkatan ini tidak ada nih di sini tidak ada. Nah, tapi kalau pembimbing sini ada. Jadi kita sebetulnya kita akan sesuaikan kan tujuannya untuk yang SK apa namanya itu untuk membantu indikator kinerja dosen. Nah, lalu dilakukan apa setelah memilih? Misalnya sini ada SK pembimbing pilihannya, kemudian dibuat. Kalau misalnya abstrak ini boleh sementara ini boleh disamakan dulu kalau memang belum kita memang belum ada pelatihan pembuatan abstrak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk SK boleh apa namanya boleh disamakan atau nanti kita sebetulnya ada aturan sendiri untuk pembuatan abstrak. Misalnya eh, harus apa namanya itu harus ada judul, kemudian harus ada misalnya ini ada tahun 2023 ya. Saya akan perlihatkan contoh abstrak ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini. Nah ini. Nah ini adalah abstrak Bapak Ibu yang seperti ini abstrak tuh. Jadi ada namanya kayak gini. Kemudian apa namanya peraturan berarti SK dekan apa, STTB nomor berapa, tentang apa, abstraknya, isinya tentang bahwa berdasarkan apa. Jadi ini adalah tentang seperti menimbang. Kemudian poin utamanya apa sebetulnya, kemudian catatan dicabut berdasarkan apa kalau ada pencabutannya. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah abstrak. Anggap aja ini sebuah abstrak ya Bapak Ibu, ini bisa dikopikan sebagai contoh ya. Dan ini kalau abstrak terlalu pendek, terlalu kecil, ini di sini bisa diperpanjang, bisa dilebarin. Nah, seperti itu. Ini bisa diperpanjang. Seberapa itu nggak dipersilahkan. Ini saya kopikan dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Soal seperti ini ya. Kemudian ad hoc team. Nah, ini bisa ini yang penting Bapak Ibu, kenapa di Office 4 sekarang ini karena saatnya adalah untuk menambah metadata. Ini yang sebagai metadata tadi. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat daftar dosen di sana kalau yang dulu itu namanya personil terdaftar ya Bapak Ibu ya. Di personil terdaftar itu ada di sini ada nggak ya personil terdaftar? Coba di sini. Oh, ini tidak dimasukkan nih. Nanti yang FTMD nanti perlu dimasukkan nama-nama orangnya ya. Ini. Nah, ini kan ada nama-nama orangnya tuh kan. Jadi misal seperti itu perlu dimasukkan nama-nama orangnya karena ini akan masuk sebagai ad hoc team. Misalnya di sini ini tuh oke saya coba masukkan di sininya itu tambah misalnya misalnya Ustaz Mulyana deh Ustaz Mulyana. Mulyana. Nah, ini udah ada tapi ini NIP yang lama ya ini ya, harusnya NIP yang baru. Misalnya Wijaya. Nah, ini misalnya Pak Wijaya nih sebagai apa? Ketua misalnya. Seperti itu. Tambah lagi siapa gitu kan. Nah, saat ini yang template Bapak Ibu itu sekarang ini adalah memang satu-satu, tapi mudah-mudahan hari Senin udah bisa diupload berdasarkan template. Jadi misalnya pakai Excel, pakai pakai Excel nanti kita template-nya ada, nanti kita coba eh,
buat videonya kalau seandainya memang Excel-nya belum ada saat ini karena memang masih di upgrade ya sistemnya ini. Jadi nanti bisa misalnya seperti ini kan sebetulnya banyak tuh. Nah, ini kan banyak tuh. Ada 18. Biar yang satu-satu ya seperti tadi langsung pakai Excel aja. Jadi di-upload, di-date, udah langsung nge-date ke bawahnya gitu. Kalau ada yang sampai 50 juga bisa otomatis nge-date sampai bawahnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus diisi ya ad hoc team. Kemudian distribusi personal ini kalau misalnya di bawahnya tuh ada Bapak Ibu. Jadi misal di bawahnya itu ada. Nah, di bawahnya ini misalnya ada tembusannya nih kepada seseorang yang nggak ada namanya di sini. Itu mah nggak diisi. Tapi kalaupun nggak apa-apa. Yang distribusi personal. Kemudian indikator. Nah, ini indikator. Indikator ini penting Bapak Ibu. Jadi yang wajib itu ditambahin di bagian ad hoc team dan indikator. Jangan sampai kelupaan Bapak Ibu ya. Jadi di bagian indikator tambah satu baris di sini. Ini kalau ini mah nggak perlu pakai Excel. Karena di sini hanya pilih 2, 5 atau 11 indikatornya. Indikator 5 berarti terkait dengan pembimbingan kegiatan mahasiswa di unit kegiatan himpunan mahasiswa bla 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 ya seperti itu. Ini adalah kaitan dengan indikator 5. Kalau indikator 11 berarti melakukan pengembangan institusi yang mendukung Renstra. Nah, tadi pembimbingan berarti indikator yang 5. Seperti itu. Pilih aja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini indikator 5, yang ini nama-nama orangnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan tendik? Kalau ada tendik nggak apa-apa sih. Kalau memang di situnya ada ya nggak apa-apa. Misal masukin Puji Subakti. Nah, otomatis ada. Misalnya Bu Dini Sofiani. Nah, ini. Nah, ada. Misal Bu Jani. Nah, ini ada. Kira-kira itu Bapak Ibu. Ini tapi harus dilengkapi juga. Ini anggota misalnya. Oke ya, seperti itu. Jadi tadi udah sampai ke ad hoc team, distribusi personil, indikator udah, kemudian distribusi unit. Nah, disesuaikan dengan SK. Kalau SK-nya memang untuk ditembuskan untuk semua yang apa namanya unit kerja, ya tinggal diklik aja, tinggal semua unit kerja. Nah, di sini nanti kita coba tambahkan juga bisa select all unit kerjanya, ya. Saat ini masih belum nih, jadi sama satu persatu. Masih baru tambah kayak gini. Nah, ini baru saya tambah kayak gini. Misalnya kemahasiswaan. Nah, di sini. Ini masih seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa tambah otomatis select all ya seperti itu untuk semua unitnya misalnya. Nah, kemudian dokumen terkait ini apabila di sininya adalah mencabut atau mengubah. Misal mencabut dokumen mana. Nah, itu di sini sebetulnya. Mencabut berarti dokumen yang mana yang akan diitukan. Misalnya yang ini. Itu Bapak Ibu. Ini adalah terkait dengan mencabut atau mengubah. Nah, tapi yang wajib adalah di sini perlu ada ad hoc team, indikator, itu wajib Bapak Ibu ya. Itu tolong diperhatikan betul. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya ini tidak dimasukkan nama-namanya, maka dosen tersebut tidak masuk dalam indikator kontribusi dan itu akan merugikan dosen sehingga khawatirnya nanti Bapak Ibu yang akan dicek oleh dosen tersebut kenapa namanya saya nggak ada, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon dapat diperhatikan betul di bagian sini. Nah, tadi Pak Usep bilang terkait dengan HRIS juga ya untuk yang tendik. Ini di mana harapannya nanti semacam misal saya, ada Bu Dini, ada Bu Jani, misalnya. Itu tuh harapannya adalah di sininya itu nanti akan masuk ke HRIS, masuk ke aktivitas Bapak Ibu. Harapannya seperti itu sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu menambahkan lagi di contribution card di bagian aktivitas. Selama ini kan harus menambahkan sendiri ya. Nah, sekarang ini nggak perlu seperti itu. Oke. Kemudian ketika udah oke sampai sini, nah berarti ini sini confirm ya. Klik lengkap Bapak Ibu. Boleh disimpan dulu misalnya, oh sekarang saya ngerjain sampai sini simpan dulu nggak apa-apa. Kemarin ada pertanyaan juga, boleh nggak kalau saya apa namanya nyimpen ternyata harusnya ini ada 5 atau ada 20 tapi saya baru 4. Mau istirahat dulu lah, simpan dulu aja Bapak Ibu, simpan tapi belum pindah tempat ya, masih simpan. Mau tambah lagi, nah sekarang mau tambah lagi nih, misalnya siapa? Tema. Nah, seperti itu. Jadi otomatis nambah di sini.
anggota. Gitu Bapak Ibu. Jadi tambah lagi misalnya Pak siapa Herdi. Nah ini misalnya Pak Herdi FTMB dulu ya masih ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah gitu. Jadi bisa disimpan, ditambah dan sebagainya. Nah kalau mau udah yakin betul, klik yang lengkap. Klik lengkap ini maka akan diminta untuk menambahkan dokumen. Sini ada dokumennya. Klik lengkap. Nah tambah dokumennya di sini. Penting dokumen baru dimasukkan. Kalau dulu kan sekali lengkap, pokoknya lengkap nggak lengkap harus selesai saat itu. Nah ini nggak, sekarang bisa bertahap. Kita coba cek bagian tes. Ini open. Nah kalau udah sini simpan dulu boleh, tapi ini juga belum merubah ke status ya Bapak Ibu. Nah kalau mau udah yakin ini betul SK-nya dan sebagainya silakan dicek dulu benar-benar baru klik final. Ya, Bapak Ibu ya. Setelah klik final berarti selesai Bapak Ibu tugasnya. Klik final. Nah udah selesai Bapak Ibu. Kalau di final berarti Bapak Ibu ini tugasnya udah selesai. Nah, yang ini kan barusan ya udah selesai dan ini otomatis masuk ke siapa saja. Nah, ke siapa sajanya kita bisa lihat ini nanti harapannya itu akan otomatis masuk ke masing-masing orang. Yang ini ke Pak Wi otomatis, ke saya otomatis, ke Bu Dini, ke Bu Jani, ke Emma dan ke Pak Herdi. Bagaimana Pak Herdi? Nah, setelah dipilih semua setelah di kayak gini berarti otomatis ke tempat masing-masing. Jadi kalau nyari itu nggak akan susah di bagian sini nanti harapannya. Nah, di sini. Sini Bapak Ibu ya. Di masing-masing orang ya pastinya ya. Karena ini Pak Mamat berarti nggak ada di sana. Nah, kemudian juga akan masuk ke mana? Akan masuk ke unit kerja Bapak Ibu. Di sini ada kantor hukum, Biro Adum. Oh, ini kedua kali tadi keklik dua kali gitu. Atau kesimpan. Kita baca lagi ya. Ini harusnya nggak boleh. Dua kali cukup satu kali aja nih. Nah, ini apa namanya kesimpan kayak gini nanti otomatis akan masuk di bagian dashboardnya di sini. Nah, sekretaris berarti nanti di bagian sekretaris ada di sini, Bapak Ibu. Kalau di bagian perseorangan, personal berarti ada di sini. Ke situ Bapak Ibu. Jadi arahnya adalah kita seperti itu. Eh, di bagian tadi harapannya Bapak Ibu wajib melengkapi yang bagian kalau ad hoc team dia akan ad hoc team kemudian sama indikator sini Bapak Ibu ad hoc team dan indikator. Nah nanti pilihan di sini juga banyak nanti Bapak Ibu ya bukan SK pembimbing aja nanti ada banyak mungkin ada 10 bahkan lebih saya pikir lebih karena kita akan menyesuaikan juga dengan SK-SK yang ada di Direktorat Kepegawaian dan saya lengkapi kategorinya seperti itu. Nah, setelah ini selesai, berarti nanti otomatis masuk ke tempat Bapak Ibu yang ada di sini, kemudian ke unit kerja, dan satu lagi masuk ke mana? Masuk ke bagian review kantor hukum. Seperti biasa kantor hukum, saya nggak akan kasih di sini kantor hukum. Sini ada Pak Edwin, ada Bu Via, ya, ada Bu Via, ya, ada Bu Via gitu. Itu yang akan melakukan review. Setelah review, maka otomatis akan masuk ke JDIH yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, tadi yang kalau saya bilang 19.000 itu ada di sini sebetulnya. Kalau kita lihat betul nggak 19.000 kita coba cek. Oh ya, betul 19.125 dokumen. Gitu Bapak Ibu ya di sini. Seperti itu untuk yang keputusan. Peraturan pun sama prinsipnya. Di sini peraturan kalau ada yang mengusulkan sama posisinya sebagai draft dari draft kemudian dia otomatis tinggal melengkapi dikonfirm kan di sininya terus melengkapi dan sebagainya hampir sama draft juga draft confirm lengkap sama final seperti itu Bapak Ibu termasuk juga dengan MOU MOU juga sama Bapak Ibu ini udah tinggal otomatis sama seperti sebelumnya yaitu di misal dari draft gini di confirm gini kemudian nanti di sini nanti tinggal dilengkapin ya di bawahnya dilengkapin kemudian nah di sini sampai dengan kapan sebagainya ini uji coba Bapak Ibu ya terlalu panjang ini uji coba di sini kemudian tanggal berakhir status dokumen sebagainya gitu kemudian mengisi dokumen cuman di sini kalau di bagian MOU
di bagian SOP, di bagian peraturan itu nggak ada namanya ad hoc team, nggak ada juga indikator. Seperti itu Bapak Ibu. Indikator dan ad hoc team ini khusus untuk beberapa jenis keputusan. Jadi tidak semua ya Bapak Ibu ya, tidak semua. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ternyata menemukan ini harusnya ada nih ad hoc team nih, tipenya ad hoc team, bilang ke kami tolong dibikinkan kategori untuk kategori ini. Seperti itu. Nggak apa-apa, nanti saya coba sampai tambahkan terkait dengan kategori tersebut. Baik, itu Bapak Ibu terkait dengan dokumen hukum. Nah, sedikit Bapak Ibu ya, nanti kita pertanyaan terakhir ya, sedikit lagi. Nah, kita tadi pagi ada yang bertanya, Pak Puji, gimana caranya supaya bisa seperti ini, tanda tangan elektronik mana tadi? Nah ini contohnya. Nah Bapak Ibu di sini. Tadi dari Senat Akademik ya, Senat Akademik ada Bu Sofi tadi minta gimana supaya tanda tangan seperti ini. Nah Bapak Ibu kalau ada yang tanya seperti ini, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama pimpinannya harus terdaftar BSRE. Nanti tanya aja ke saya, Pak, pimpinan saya udah terdaftar belum BSRE? Pimpinan siapa? Dalam ini pimpinan unit kerja. Contohnya adalah kepala biro, dekan, dan sebagainya. Tapi kalau benar-benar urgent banget, Pak, ini saya perlu banget nih buat wakil dekan, misalnya bilang aja nanti kita coba fasilitasi ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bantu bagaimana supaya seperti ini. Nah, tugas dari Bapak Ibu adalah memastikan bahwa pimpinannya sudah memiliki apa ya paspres atau akun di BSRE Bapak Ibu sudah memiliki akun di BSRE. Caranya gimana? Mangga nanti ke saya bisa tanya langsung. Kemudian dari sisi Bapak Ibu bagaimana caranya? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika akan membuat surat, nah ini writing nih, ini writing. Nah Budi ini ya tadi ya. Nah nanti kita akan membuat surat itu jangan dicentanginnya Bu. Jadi dipilih uncentang, jebret kayak gini. Jadi silakan isi yang lainnya lengkap dan sebagainya. Nah, kemudian juga dipastikan di sininya di bagian bawahnya. Nah, kita punya Budini ya ini Budini. Ini janganlah punya Budini bisa rahasia. Saya aja yang nggak rahasia di sini. Nah, tolong dipastikan di bagian bawahnya itu sudah ada ini seperti ini Bapak Ibu ya. Ada ada footernya. Dari mana footernya? Bapak Ibu bisa ngedownload di web BAI. BAI itb.ac.id. Kemudian ada tentang BAI, administrasi umum ya. Administrasi umum, kemudian ada naskah dinas unit kerja. Kemudian di sininya itu ada di bawah ya atau di atas. Nah, ini nih. Ini Bapak Ibu. Di bagian sini ya. Tadi di bagian naskah dinas, kemudian ada yang footer BSRE. Ini bisa dikopikan. Ini bisa dikopikan, Bapak Ibu. Nah, ini udah ada nih formatnya di bawahnya. Nah, ini tinggal dikopikan aja Bapak Ibu, bagian bawahnya ya. Nah, bagaimana kalau ada Bapak Ibu yang bawahnya itu sudah ada Abet, ada Kais, Kais Bu, ya bukan ya. Ada apalagi Asin ya, ada Asin gitu kan. Ada apa sih bahan-bahan PT dan sebagainya. Ini di mana meletakkannya? Ini bisa di atasnya atau di bawahnya ya nanti. Nanti dengan Budi ini ya. Kalau nggak salah sih di atasnya. Ini di atasnya. Di atasnya yang tadi footer-footer tadi Ibu. Jadi di atasnya bisa tambahin ini nih. Yang ini. Jadi tambahin di atasnya. Jadi double jadi akhirnya ya. Bapak Ibu ada atas sama bawah. Kayak gitu. Nah, itu yang dilakukannya Bapak Ibu. Jadi harus memiliki harus dengan footer, kemudian pimpinannya harus sudah terdaftar BSRE, kemudian selanjutnya Bapak Ibu membuat suratnya adalah di uncentang, sekali lagi di uncentang ya, jadi nggak dicentang, yang bagian skip sign-nya. Nah di sini yang di uncentang nih. Kalau ini di uncentang, kemudian diisi gini,
kemudian ini diunggah. Nah, diunggahnya adalah seperti apa? Diunggahnya adalah Bapak Ibu itu harus yang belum ada barcode-nya, yang masih kosong, ya, yang masih kosong. Jadi barcode-nya nanti otomatis akan muncul sendiri Bapak Ibu. Bisa dibuka aja yang tadi surat saya, nggak apa-apa. Kemudian masih kosong ya, kita coba cek yang tadi saya. Nah, jadi di bagian mana? Oke, di bagian sininya masih kosong ini. Jadi jangan diisi Bapak Ibunya, jangan diisi. Oh, ini tetap ya. Jadi paraf itu masih perlu katanya, jadi tetap paraf. Jadi tempelkan aja ini paraf dari Bu Dini. Bisa dimasukkan setelah dapat persetujuan dari atasan. Di sininya dikosongin. Nah, kemudian jarak antar ini tolong dilebihin Bapak Ibu, karena ini si kotaknya ini itu apa namanya itu fix ukurannya, tidak berkurang, fix ukurannya. Jadi agak segini, nggak bisa dikecilin, nggak bisa digedein. Jadi ini tolong agak dilebarin. Mungkin ada berapa ya, 3 tempat spasi lah. Atur-atur aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari situ setelah ininya di apa namanya itu ditambahin, kemudian nanti prosesnya ada whiting. Jadi setelah draft langsung ke whiting. Jadi kalau sebelumnya Ibu dari draft, Bapak Ibu dari draft ke send karena di skip sign. Kalau sekarang dia tidak skip sign, jadi dari draft ke whiting. Contohnya ada yang tadi nih, yang ini. Nah, ini whiting nih. Bisa Artinya dibuka apa? aja Dari Pak Puji. Ibu Dini ini sudah Bisa membuat dibuka aja suratnya. pengalihan anggaran. Bisa dicoba Oh, dibuka ini aja contohnya. pengalihan anggaran mah ini. Nah, ini Nggak apa-apa, dibuka nanti aja. otomatis ke whiting Bapak Ibu ya. Kalau udah diupload, otomatis ke whiting. Nah, seperti itu. Jadi sampai situ Bapak Ibu udah cukup sebetulnya, sudah selesai tugas Bapak Ibu. Tapi kalau ditanya, terus gimana Pak pimpinannya? Kan pimpinan juga belum pernah. Bagaimana, apakah mereka bisa atau tidak? Harusnya mereka bisa. Kenapa mereka bisa? Karena udah ada pelatihannya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya, saya udah lupa pelatihannya kayak gimana dan yang mana, mungkin waktu itu nggak ikut. Seperti ini. Jadi kira-kira seperti tampilan Bapak Ibu. Nah, ini. Kira-kira seperti tampilannya. Bentar, saya tes PPD. Ini karena sebagai admin ya, jadi saya udah bisa tantangan BSR, tapi seharusnya eh, untuk yang lain masih belum di sini karena sebagai admin. Jadi, nah ini, oke, saya coba tantangan ya di sini ya. Nah ini, jadi nanti nanti ketika dibuka, Bapak Ibu itu pimpinan itu akan seperti tampilannya. Ada namanya preview and sign. Klik aja preview and sign. Klik. Nah setelah diklik, maka seperti tampilannya ini akan otomatis tampil di sebelah kanan atas Bapak Ibu. Jadi pimpinannya kalau diklik nanti dibuka, kemudian oh ya tampilannya di mana? Di sini nih. Dibuka lagi office-nya ya gitu ya. Saya buka lagi ya. Nah, nanti pimpinan kalau seandainya seperti itu, jadi setelah tadi dikirim Bapak Ibu waiting dikirim. Nah, di pimpinan di sini akan ada namanya tombol sign. Nah, sini akan otomatis satu di Bapak Ibu, satu atau dua atau tiga. Dibaca apa? Yang tangan itu ada jumlah di sini. Misalnya dari Senat Akademik, Pak Prof Edi ya. Nah, Prof Edi, Bu Sofi misalnya sudah buat sampai dengan tadi whiting. Nah, ketika whiting di Prof Edi itu di sini tuh ada Bu. Satu, misalnya dua atau tiga. Nanti tinggal diklik aja, diklik. Setelah diklik maka dipilih dipilih si suratnya. Setelah dipilih seperti tampilannya. Nah, ini tampilan seperti ini. Ya, otomatis ini suratnya lengkap ya, Bapak Ibu ya. Anda anggap seperti ini. Nanti digeser sama Pak Prof Edi, tolong diinfokan seperti ini. Digeser pada posisi yang pas. Oh, misalnya di sini udah pas nih. Oke, udah pas deh. Dah, oke, pas. Misal di sini Ketua Senat, Prof Edi, bla bla gitu kan. Tinggal add sign di sini. Jebret. Masukin paspres. Harusnya yang bersangkutan tahu paspres. Jangan sampai nanya ke ibu. Bapak ibu harusnya nggak boleh tahu. Seperti itu. Paspresnya saya. Ini harus ingat Bapak Ibu paspresnya. Ini harus diisi kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka. Sign. Nah, ini ketika ke sini ya gini pasti berhasil nih. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, tanda tangan. Ini berarti artinya ini udah selesai tanda tangan. Dan apa hasilnya nanti otomatis yang awalnya tadi posisinya sebagai whiting, di sini sebagai whiting, di bagian sini ya di surat keluar unit tadi
surat keluar ini. Nah, waiting di sini dia otomatis langsung jadi send Bapak Ibu, langsung berubah otomatis. Jadi pindah yang awalnya draft ke waiting, dari waiting tanda tangan otomatis send. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu ngupload lagi, udah nggak perlu ngirim-ngirimin lagi. Tapi hati-hatinya adalah nggak boleh salah. Contohnya gimana? Di sininya kurang unit kerjanya, misalnya kurang orangnya dan sebagainya lah gitu kan. Salah ininya itu udah nggak boleh salah lagi. Sekarang nggak boleh salah lagi ya. Jadi udah otomatis. Jadi akan meringankan Bapak Ibu sebetulnya. Udah aja otomatis yang ngirim mereka gitu, bukan Bapak Ibu yang ngirim gitu. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya tantangan elektronik ya. Jadi setelah send udah Bapak Ibu tinggal mantau aja, udah selesai. Kemudian sedikit paling di sini ya tinggal tracking, kalau mau tracking diklik sini aja bisa ya, di tracking. Ini fitur baru. Nah ini karena banyak, kemudian saya loadnya juga besar ini, load untuk apa namanya itu ininya si jaringannya Bapak Ibu di sini mungkin agak lama ya, agak ngebukanya. Tapi harusnya kalau sedikit banget. Nah ini seperti ini contohnya MWA udah sampai nih ke Prof Irawati, Senat udah sampai ke Prof Edi Baskoro. Nah, kemudian Pak Akbar ya, Pak Akbar, kemudian Bu Sofi dan sebagainya. Nah kemudian ini bisa diklik juga Bapak Ibu, bisa diklik isinya seperti apa Pak Teddy ini. Nah seperti ini. Jadi bisa lihat isinya Bapak Ibu ya. Detailnya bisa dilihat Bapak Ibu. Baik, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan dokumen hukum. Sekali lagi dokumen hukum itu ada 4, ada peraturan, keputusan, kemudian MOU dan SOP. Prinsipnya sama dengan yang dulu, hanya untuk keputusan ada tambahan, yaitu ada yang namanya ad hoc team, ada yang namanya ad hoc team, kemudian ada yang namanya indikator. Dan itu wajib diupload karena berkaitan dengan kinerja dosen. Dan nantinya harapannya dengan HRIS seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu wajib diisi Bapak Ibu ya, ini sama ini ya. Kalau wajib diisi berarti wajib diupload si dokumennya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi contoh yang baik yang FTMD, FTI dan beberapa itu adalah seperti ini. Ini sampai kepada setiap itunya adalah setiap apa namanya? Setiap SK itu diupload dengan baik, dengan penuh. Nggak ada yang kosong kira gitu. Ada yang draft gitu Bapak Ibu. Semuanya final. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalnya hari Senin sudah dipindah seperti ini nih. Ini FTMD nih udah dipindah nih. FTMD udah dipindah ke sana. Setelah dipindah, kemudian apa? Kemudian dicek ternyata ad hoc timnya nggak ada. Tapi dia harus milih ya berarti ya. Oh, berarti saya harus buka dulu nanti ke tim. Jadi nanti mungkin di sininya belum kepilih ya sepertinya Bapak Ibu di bagian yang nah yang ini nih, kategorinya belum. Jadi Bapak Ibu harus memilih kategorinya yang mana. Setelah milih kategori baru menambahkan ini ad hoc team, indikator kalau seandainya belum ada apa namanya itu nama-nama dosennya. Kalaupun ada nama dosennya sudah lengkap ini posisinya, NIP-nya gitu kan, dan indikatornya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembalikan ke Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum pertanyaan ya, saya mau memperjelas lagi gitu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Puji. Jadi sebetulnya ini hanya perubahan sistem aja begitu ya, dari sistem lama ke sistem baru, tapi tidak merubah prosedur atau proses atau SOP-nya gitu. Jadi tetap sama. Jadi seperti misalkan tadi karena dicontohkannya SK Rektor, sebetulnya untuk proses pengambilan nomornya tetap sesuai proses yang berlaku ya. Jadi yang berjalan saat ini apa namanya, permintaan nomor tetap dilakukan melalui email gitu ke email Biro Adum. Tapi kalau untuk pengambilan nomor SK Dekan itu bisa oleh masing-masing gitu. Jadi tetap ya, maksudnya tidak merubah SOP. Sama seperti halnya yang tadi sempat disebut juga terkait proses review SK oleh kantor hukum, itu juga sebetulnya masih sama ya, Bapak Ibu, tetap dikirim melalui apa, di office ke kantor hukum, nanti apa namanya, pengambilan nomor di office dan proses tanda tangan seperti biasa begitu. Jadi tetap prosesnya sama, hanya memang pada saat
dokumen hukumnya sudah ditandatangan kemudian diupload di Office, ada proses review lagi sebelum masuk ke JDIH begitu. Jadi proses review yang tadi dimaksud oleh Pak Puji itu adalah proses review setelah ditandatangan, diupload dan akan masuk ke JDIH. Jadi tidak ada SOP yang berubah ya Bapak Ibu ya, memperjelas saja. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau di chat juga boleh. Ya, jadi prosesnya sebetulnya sama Bapak Ibu ya dengan antara direktor dengan di unit kerja. Kalau unit kerja tadi Bapak Ibu yang berhak untuk ngambil nomor sama seperti tadi. Ngambilnya seperti di fakultas misalnya. Itu sama aja. Ini ada Bu Endah. Bu Endah mau bertanya Bu Endah. Tapi masih mute. Ya, ya Bu Dini. Terima Bu. kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, takutnya saya tadi sempat terlewat karena lagi yang ada wawancara dosen. Eh, di surat yang kami terima itu disebutkan bahwa mulai tanggal 15 April sudah berlaku apa sih penomoran SK, MOU dan sebagainya itu lewat e-office ya Bu yang tadi terangkan Pak Puji. Nah, pertanyaannya, kalau di kami itu sampai sekarang masih ada SK-SK yang masih memerlukan di bulan Januari atau awal-awal tahun gitulah. Apakah itu sudah tidak bisa menggunakan lagi arsip atau bisa meminta langsung ke Adum ya, yang tadi Bu Dini jelaskan ya, atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua, kan tadi Pak Puji menerangkan kalau ada SK sebanyak apapun juga ditembuskan ke yang ada di SK ya. Kalau misalnya SK penugasan, kan banyak tuh Bu. Apakah boleh hanya kita tembuskan ke apa sih ke para kapolrinya saja dan ketua kakak, atau memang tetap harus semua dosen kita masukkan namanya ke dalam link SK tersebut? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin atau Pak Puji dulu yang jawab mungkin ya. Di saya internetnya kurang stabil. Oke. Baik, Iya. baik Bu. Begini, yang pertama adalah terkait dengan tadi backdate Bu ya, bisa di yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, betul. Oke, kita contohkan Bu seperti ini. Kita coba menambahkannya itu jadi kayak gini. Ya. Nah, saya ingin menambahkan Ibu di tanggal berapa Bu misalnya Bu? Misalnya awal Januari itu atau tanggal 22 Oke, Januari lah gitu. 22 Januari Bu ya. Ya, Nah, ini kan kebetulan sebetulnya sudah ada nih, udah sampai antara Januari sampai dengan ini uji cobanya emang panjang nih. Jadi saya um, tanggal 22 Januari ya. Harusnya ada N dan belakangnya kan harusnya ada apalah gitu kan pokoknya huruf terakhirnya ya. Buat di tanggal 22 Januari. 20 ini oke. pilih Juli, ini jadi Januari 22 Bu ya. Ya, Klik. Nah, dia otomatis gini Bu. Udah otomatis bisa Bu. Jadi tambahan otomatis awalnya berarti H H H apa sih A B C G H F ya. Sebelumnya F berarti segini udah G. Seperti itu. Jadi otomatis sudah bisa Bu dilakukan kalaupun ada yang mundur nggak masalah. oh, oke. Sepanjang oleh Ya. sepanjang oleh apa nah, kantor hukum diperbolehkan ya. Yang membolehkan enggaknya itu kantor hukum Bu, bukan di Oh, oke. kami. Ya. Oh, ya, ya. Itu Oh ya, yang pertama. terima kasih Pak Yang Puji. kedua Mungkin apa Bu? saya terlewat info ini. Jadi saya pikir Boleh boleh. SKSK kita yang dulu-dulu tuh yang saya buat di awal Januari sampai sekarang itu nggak ada di e-office. Ternyata ada ya. Ada ya. Nah, 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 udah ada. nanti yang Cuma, data-data yang lama yang ini Bu yang ada di yang ini semua kita akan migrasikan tarik ke semua ke office yang baru Bu. oh ya, oke oke. Kalau gitu Termasuk saya paham. file-filenya. Ya. Nah, Tapi gini Pak, kan berarti ya kalau pengalaman yang kemarin itu kalau kita mau menyisipkan itu berarti di tanggal SK yang memang sebelumnya kita sudah pernah buat ya. Misalnya gini, di bulan Januari itu saya tanggal 22 Januari ada gitu ya, ada SK. Sehingga ya, ada beberapa SK yang sampai A, misalnya ya, 2 sampai D gitu ya, 2A, B, ya. C, D. Ternyata, aduh terlalu banyak ya ininya gitu, sisi belakangnya, huruf belakangnya.
saya ingin membuat 23 Januari walaupun saya sebelumnya tidak pernah membuat SK di 23 Januari. Itu tidak bisa berarti ya? Nah, jadi gini, prinsip penomoran SK, ya ini agak panjang ceritanya Bu, tapi kalau saya ambil singkatnya aja lah. Iya, iya. Kira-kira gini, kalau kayak gini, jadi misalnya saya tanggal 23, misalnya jadi kalau 23 itu memang sebetulnya ada, pasti akan 23 Iya, misalnya akan nyambung. tanggal 33A gitu kan, atau Hmm. 3B. Tapi kalau belum, berarti mungkin dia akan nambah jadi 2GH dan sebagainya. Nanti kita diskusi lah kalau ini Mas. Saya Oh, jelasin lebih siap, panjang siap. kalau jadi. Oke, Tapi oke kalau ya, misalnya ini Mas. saya nambahin lagi, di 22 harusnya 23 FGH. Harusnya H sekarang ya, buat lagi saya Iya. bikin. Tanggal 22 harusnya sekarang yang H, 22 Januari. Nah, ini. Oh, HIJ. Maksudnya sampai O. Nah, saya nggak tahu, nanti kita coba cek lagi, Bu. Iya, iya, iya. Yang ini ya. Jadi kita otomatis sebetulnya sudah dibuat, kita akan coba cek lagi, tapi prinsipnya bisa, Bu, diinsertkan di nomor apa namanya, nomor tambahan baru itu. Baik, siap. Ya, Oke. terima kasih Pak Puji. Ya, Bu, mangga, Bu. Ya. Yang pertanyaan kedua tadi. Yang surat apa, Bu? Surat apa, Bu? Ya, Tadi? misalnya SK tuh ya, SK penugasan pengajaran kan banyak dosennya Iya, gitu. iya, Sebanyak dosen SAPPK. iya. Nah, itu kan tadi Pak Puji memberikan contoh semuanya dimasukkan nama Betul. dosennya supaya masuk gitu ya ke Iya, si betul. SK-nya supaya si dosennya bisa mengakses terutama untuk nanti mungkin Ya, keperluan PKD dan sebagainya ya, kenaikan ya, pangkat. betul, betul. Nah, apakah boleh misalnya, tapi kalau memang itu memang bukan mau ingin enaknya ya, apakah boleh hanya kaprodinya saja gitu atau memang harus semua dosen? Harus semua dosen, Bu. Oke, Ya. Jadi itu siap, juga siap. mungkin buat keperluan pribadinya, tapi nanti kita coba akan minimalisir supaya nambahinnya itu pakai Excel, Bu. Jadi ketika nambah otomatis Iya, sekali filenya itu dia langsung nambah, misal Ibu ada berapa 300 kosong langsung masuk aja gitu, Bu. siap. Ya, berarti kita Excel-nya aja yang kita masukkan gitu ya, Pak ya, Ya, lebih mudah kan? ya seperti itu, Bu. Tapi nanti Excelnya ada aturannya, Bu ya, nggak asal Excel gitu. Iya, iya, iya. Ya, nanti ada download template, nanti tinggal sesuaikan dengan template-nya baru kita di-upload seperti itu. Siap. Oke, Pak Ya. Puji. Bu Dini, ya. Terima kasih. Ya, sama. Tadi di chat udah terjawab ya Pak Andri. Jadi datanya apa weekend ini akan kita migrasikan gitu data-data termasuk file-filenya gitu. Jadi apa namanya pada saat hari Senin akan mengambil nomor baru itu file yang lama sudah ada gitu. Jadi tetap nomornya akan berlanjut gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Rencana seperti itu Bapak Ibu ya, mohon doanya. Mudah-mudahan lancar. Ya. Mas Jaya tolong ya Mas Jaya. Oke, Bu. Ini ada Siap, Bu. pertanyaan lagi. Siap. Nah, Mas Jaya. Ini Mas Jaya ini yang bikinnya Bapak Ibu ya, nih Mas Jaya kenal lah Mas Jaya pastinya. Ini ada lagi mohon izin bertanya Bapak Ibu untuk penomoran SK pada Yofis terbaru ini apakah akan ada kemungkinan keluar nomor SK yang sama saat kita melakukan booking nomor seperti Office terdahulu? Oh, ini mungkin gini Pak Puji untuk yang Office terdahulu itu terutama yang backdate ya dari FTI Ya. yang sering backdate. Mungkin nanti dicek lagi ya Mas Jaya. Jadi untuk Office yang lama itu memang pada saat backdate karena tanggalnya juga loncat-loncat gitu ya. Seringkali ada nomor apa backdate terus tiba-tiba ada 2F lagi gitu. Nah itu yang mungkin tolong dicek aja ya Pak Puji. Siap. Dicek lagi gitu karena di yang lama memang terjadi seperti itu gitu. Jadi Kang Jaya, Ini tadi jadi mungkin Kang Jaya nanti ini tuh biasanya apa ya, memang agak sulit algoritmanya ya. Kadang-kadang seperti, tapi kita harus menerima apabila memang ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Sekarang Bapak Ibu dikasih masukan aja, mudah-mudahan sih kita mengecek dengan versi kita. Kalau seandainya ternyata ada ketidaksesuaian disampaikan, mudah-mudahan nggak sampai terjadi seperti dahulu lagi, Bu. ya nanti dicek Ya. lagi ya. Ini dari Stay, apakah apabila sudah klik hingga final, apakah memungkinkan untuk edit dan menambahkan nama yang terlewat input? Oke. Maka dijawab Pak Puji. Untuk saat ini saya udah minta ke Mas Jaya diperbolehkan, Bu. Paling tidak sampai mungkin berapa bulan ke depan diperbolehkan, karena kan kita juga harus menambahkan
orang-orang yang belum dimasukkan kan. Kayak seperti tadi kan contohnya yang di Bapak Ibu kan belum tambahkan tuh personil terdaftar. Contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi itu mah ada karakter. Oh ya kakak. Jadi eh, jadi di personil terdaftar saat ini kan sebetulnya sudah bisa menginputkan Bapak Ibu ya personil terdaftar itu ada nama-namanya. Nah, tapi ada juga unit kerja yang tidak diinputkan personil terdaftarnya. Nah, setelah migrasi nanti silahkan cek lagi untuk diinputkan nama-nama personil terdaftarnya. Kenapa? Karena tahun 2024 ini rencananya akan dijadikan untuk penilaian kinerja dosen gitu. Jadi yang lama-lama juga kalau bisa diinputkan paling nggak tahun 2023 ke sini lah 2023 2024. Tolong dilengkapi Bapak Ibu supaya nama-nama dosennya semuanya masuk dan kalau ada yang ketinggalan bisa ditambahkan. Seperti itu. Fitri. Mangga Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ya, kalau ada pertanyaan lagi. Yang pasti sih untuk upload ya, karena ini SK gitu. Jadi apa namanya? Mohon supaya dicek dulu gitu sebelum klik tadi lengkap ya. Eh, Final Bu sampai final terakhirnya. final ya. Nah, sebelum final itu dicek dulu gitu. Jangan sampai ada kesalahan input file karena itu yang akan menyulitkan gitu. Untuk hari Senin mungkin kita akan fokus mengecek yang sekretaris dulu ya supaya semuanya bisa membuat nomor dan memperbaikinya. Nanti untuk yang tambahan kita akan cek lagi Bu. Untuk yang seperti yang Oke. bisa tadi tambahan sebetulnya udah bisa tadi kan saya nyobain udah bisa cuman kayaknya perlu ada saya coba diskusi lagi dengan Mas Jaya. Ya, dan nanti mungkin perlu diinfokan juga kalau e-office yang lama sudah tidak bisa untuk mengambil nomor ya. Ya, Jadi sudah artinya ya, fiturnya juga akan ditutup. akan tutup betul. Udah Ya, diskusi dengan DTI Bu hari Senin sudah ditutup gitu. oke. Jadi pengambilan nomor otomatis mulai hari Senin itu hanya bisa melalui e-office yang baru. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini ada lagi dari Mas Angga di Tumpeng. Apakah pada SK tim ad hoc bisa menambahkan anggota tim dari mahasiswa atau orang luar ITB yang memiliki surat tugas dari institusi asalnya? Prinsipnya sih harus terdaftar biasanya mah Bu ya. Mas Jaya bisa nggak kalau nggak belum terdaftar di office Mungkin Untuk yang sebentar, mana, Bu? ad hoc tim? tim ad hoc. Oh, itu sih harus terdaftar sekarang. Oh, oke. Heeh. Iya, Berarti tapi memang mungkin yang ini Mas Aga bisa dijelaskan keperluannya apa gitu. Apakah memang ada sistem lain yang memerlukan data tersebut gitu atau gimana? Sehingga perlu dimasukkan namanya. Halo Mas Angga, mana ini Mas Angganya? Oh iya, Iya gimana? Itu sebenarnya datanya diperlukan nggak? Maksudnya sehingga harus diinput. hanya untuk pencatatan aja sih Bu. Kadang kan emang ada Hmm, SK berisi ada mahasiswanya gitu, saya ada dosen yang hmm, membutuhkan bantuan mahasiswa gitu. iya, iya. Untuk saat ini sih memang belum ya. Kita belum memfasilitasi untuk apa penambahan anggota tim yang bukan pegawai gitu ya. Jadi memang hanya untuk pegawai saja. Tapi kalau ya, misalkan seandainya diperlukan, nanti mungkin kita ini ya ya. bisa Kalau bisa ditambahkan. ditambahkan nanti. Kalau mungkin kalaupun memang harus banget nanti mungkin jadi tidak hanya Kang Jaya tidak hanya yang terdaftar tapi yang tidak terdaftar pun anggap aja sebagai teks biasa mungkin ya. Iya paling teks biasa. Tapi mungkin treatmentnya perlu agak beda dengan yang pegawai ya. Karena nanti kan harus dikirim. Nah itu tidak perlu dikirim ke Tidak perlu HRS. dikirim. Heeh. Berarti mungkin ada tempat yang lain kali tambah tab gitu. Mm-mm, itu Jadi mungkin taruh staf yang lain, yang non pegawai. Karena supaya tidak terkirim juga ke HRS. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Kalau nggak ada mungkin kita tutup aja Ada ya. Bu dari Bu Meila. Oh ada. Iya. Mohon izin bertanya untuk berkas SK-SK yang belum diupload di arsip, apakah boleh diupload di Office yang baru atau harus sebelum dimigrasikan? Boleh Bu. Boleh ya jawabannya. Jadi boleh ya Bu Melia. Pertama karena memang kita inginnya kan waktu itu pernah kita buat edaran juga ya, mohon untuk semua SK yang diambil nomornya di Office, karena kita juga ada rekapnya mana yang udah mana yang belum diupload, itu tolong semuanya diupload karena itu untuk keperluan arsip juga gitu. Jadi jangan sampai nanti sekian tahun ke depan yang mana di Office nggak ada ternyata karena belum diupload gitu. Nah, kita harapannya walaupun sudah lewat gitu ya tahunnya tetap diupload, dan di Office yang baru itu tetap bisa difasilitasi untuk upload walaupun sudah lewat tahunnya begitu. Jadi bisa ya Bu. Ya, Ada baik. lagi? Nah mungkin Pak Puji, yang tadi belum dijelaskan kalau misalkan sudah di apa Ya. didistribusikan itu tampilannya seperti apa mungkin belum tahu juga. Ya. Jadi tadi sudah sedikit di-spill sih Bu. Jadi Oh udah ya. Oke. ya, jadi nanti kalau misal sudah didistribusikan seperti ini, jadi kalau yang personal dia akan masuk di dokumen hukum sini, nanti akan masuk di sini seperti biasa lah. Dan kalau udah dibaca dia akan masuk ke bagian e-office-nya. Tapi kalau yang sekretaris itu akan masuk di bagian sini nih sebetulnya. Nah, nanti kita belum dicoba ya, tinggal di otak-atik lagi sebetulnya. Jadi saat ini juga belum belum muncul sih Bu di sininya. Tapi nanti kira-kira akan seperti itu. Jadi ini fungsinya ini untuk yang personal ada disposisi baru, surat masuk baru, tembusan baru, sama dokumen hukum baru. Artinya dokumen baru itu yang apa yang belum dibaca. Kalau udah dibaca, otomatis akan hilang dan akan pindah ke dokumen hukum. Sepertinya di bagian sini nih. Nah, di bagian sini. Nanti akan masuk ke sini. Seperti itu. Atau di belah mana nanti kita coba. Oh, di sini nih. Akan masuk ke sini Bapak Ibu. Masuk ke sini, sorry. Akan masuk ke sini ya. Nanti nama-namanya akan masuk ke sini. Misalnya di sininya ada nama Bapak Ibu di sini cuma ngumpul dokumen hukum semuanya. Ada di e-office, naskah dinas, dokumen hukum. Jadi misal tadi ada Bu Dini, ada Bu Emma, ada Bu Jani, ada Pak Herdi. Nah, itu di sini semuanya nanti akan ngumpul kalau sudah dikirim gitu. Dan akan otot sebelumnya akan masuk dulu di daerah sini nih, dokumen hukum baru. Tampilan seperti apa ya sama aja sebetulnya tampilan seperti apa namanya itu seperti kayak gini lah nanti tampilannya sama dengan bisa dibaca lagi sendiri gitu ya. Iya, mungkin perlu di apa? Diinfokan juga terkait JDIH Pak Puji yang dokumen hukum personal itu. Oh ya, Itu akan masuk juga ke sana kan ya? ya. Jadi kita share lagi. JDIH. Di web JDIH-nya Bu atau di office-nya? Di JDIH yang Oke, di web JDIH. personal. Oke. Ya, jadi ini Bapak Ibu kalau contohnya ini saya masuk ke web JDIH, JDIH ITB. Nah, JDIH ITB ini ada di sini Bu. Bapak Ibu semuanya diklik di sini. Nah, ini ada daftar file saya. Klik di sini. Nah, maka ini adalah beberapa SK-SK yang berkaitan dengan saya dan yang sudah dilakukan tadi penambahan di daftar apa namanya itu user terdaftar, personil terdaftar kalau di Office 3.0, kalau yang di baru ada ad hoc team. Nah, ini tim penilai saya udah masuk misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi masuk Iya. ke sini ya. Jadi misalkan Bapak Ibu nginput contribution card gitu ya, mencari saya ada di SK mana aja, nah bisa dicari juga di situ. Selama Iya, memang pada saat diinputkan oleh sekretaris itu nama-namanya diinput gitu. Jadi apa namanya, misalkan kita nggak tahu nih ya yang ada nama kitanya yang mana aja. Selama diinputkan bisa dicek di JDH masing-masing ya. ya. Nah, sebetulnya saya juga tadi mengusulkan ini jadi HRIS ya Mas Angga ya. Ya, HRIS. Di sini kan ada namanya aktivitas ya. Nah, di sini nanti harapannya bisa langsung muncul ke sini sih kalau Bapak Ibu untuk yang pending. Jadi otomatis masuk ke sini harapannya gitu. Jadi Iya. bisa langsung jadi Bapak Ibu udah nggak perlu lagi nyari-nyari, tinggal milih aja nanti ketika ngisi contribution card, pilih mana yang bersesuaian tanggalnya ya udah nama SK-nya udah otomatis itu. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi di sini harusnya udah otomatis sih.
harapannya seperti itu. Kalau untuk dosen juga ke HRIS kan. Nah, ini juga Iya. harapan di sini. Ini udah masukan ya kami ke untuk HRIS, harapan seperti itu. Ya mudah-mudahan setidaknya 6 bulan lagi ya, karena pengisian kan sekitar 6 bulanan lagi itu udah harus muncul semuanya di contribution card. Ada Mudah-mudahan lagi disetujuin Bu ya sama HRIS-nya. harus lah. Kalau enggak ya manual Bapak Ibu yang download dulu, ngupload lagi. Ini kerjaan Ditpek sekarang kayak gitu tuh. Download lagi, ngupload lagi gitu. Sip. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu lagi ya, mungkin sedikit pesan aja gitu. Jadi apa namanya? Sebetulnya kan yang diedarkan lewat e-office itu tidak hanya SK-Tim tapi ada peraturan ya. Nah, peraturan itu Ya. kadangkala memang tidak semuanya membuka e-office, jadi mohon juga bantuan Bapak Ibu bisa di-share juga gitu ya, mungkin lewat channel yang lain gitu, karena eh, jangan sampai ada kesan tidak diinformasikan gitu atau tidak disampaikan gitu peraturannya. Jadi apalagi kemarin kan kita masih pakai e-office lama, mungkin orang sudah tidak baca gitu ya. Padahal sebetulnya banyak peraturan-peraturan yang sudah kita upload gitu. Salah satunya yang terakhir itu ada sistem manajemen karir Tendik. Itu juga baru diupload di e-office yang lama gitu. Jadi kalau bisa mohon bantuan Bapak Ibu juga untuk rutin mengecek dan menyampaikan juga ke masing-masing gitu. Walaupun apa namanya lewat e-office sudah, tapi bisa jadi ada yang nggak buka e-office gitu. Ya. Ya ini kejadian juga Bu di fakultas yang lain, saya nggak nyebutin ya. Jadi peraturannya masih menggunakan peraturan yang lama gitu Bu, karena tidak tahu gitu. Misalnya standar untuk legalisasi jasa gitu kan. Harusnya berapa, yang ini masih berapa, atau kelebihan dan sebagainya. Itu kan nanti ketika dicek sama BPK jadi temuan malah gitu. Iya, nah Seperti gitu. Jadi jangan sampai sudah ada peraturan yang baru tapi masih pakai yang lama gitu. Dan Bapak Ibu juga bisa mengecek ke JDIH ya. Di sana ada yang baru juga, begitu sudah diupload di Office itu akan dipublish juga di JDIH gitu. ya. Misal saya coba yang ini ya, JDIH. JDIH. Ini JDIH. Oke. Coba misalnya saya cari yang standar biaya misalnya. Nah, jadi perlu tahu nih. Nah, ini standar biaya. Kalau saya cek ini berapa yang udah ngaksesnya? Sudah lebih dari 1.800 orang, Bu, yang mengakses ini. Untuk satu dokumen ini saja gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bagian yang tidak melihat ini gitu. Tidak tahu tentang ini. Contohnya seperti itu. Atau standar-standar yang lain, yang peraturan yang lain, jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu ada peraturan. Jadi rajin-rajin juga selain di office ini di share tadi peraturan-peraturan atau keputusan, juga mohon dicek juga nih di JDIH bisa ada peraturan yang baru yang Bapak Ibu tahu. Yang di sini aja Bapak Ibu yang di bagian peraturan Ya, setidaknya. tinggal ke matriks aja ya. Jadi untuk melihat tahun 2024 ini udah ada 14 19 peraturan gitu, walaupun ini campur ya, ada SA juga. Hmm. Nah, itu bisa dicek sudah ada peraturan Oh, apa aja sih yang baru masuk ke matriks, nanti dilihat angkanya, diklik, itu bisa dilihat peraturan apa saja yang sudah terbit. nah ini seperti ini misalnya nilai parameter perhitungan insentif kinerja pendidikan. Nah, pendik ini kan mungkin Bapak Ibu misalnya belum melihat, bisa lihat lagi nih, dibaca lagi nih, baru 260 nih, masih baru gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu di untuk memperkaya bisa nanti ada tes juga Bu, ya, assessment. Bacanya Nah, juga panjang gitu. ini mah pendek Bu. Oh, pendek. Nah tuh kan ada tuh tarifnya Bapak Ibu tuh kan ada ya, gitu Bapak Ibu. Udah. Itu info ya. Oh, ini ada Pak Sandi, mangga Pak Sandi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kan warahmatullahi saya wabarakatuh. opcam Bu Dini. Mangga Pak. Kebetulan saya tuh pengguna aktif JDIH ya. Nah, kalau yang terkait apakah unit kerja intinya gini, yang mengupdate JDIH ini apakah kewenangan dari ADUM saja atau unit juga bisa memasukkan Bu Dini? Iya, jadi sebetulnya sumber datanya kan dari e-office, Pak.
Oh ya, ya. Iya, jadi yang tadi diupload itu yang tadi kita bicarakan, misalkan fakultas mengupload SK gitu ya, kemudian ada UKP juga misalkan apa mengajukan SK di tanda tangan rektor atau di tanda tangan WR, kemudian diupload juga oleh PIC-nya, itu otomatis begitu sudah diupload akan direview lagi oleh kantor hukum untuk mengecek hak aksesnya dan mengecek juga isinya. Jadi diperiksa lagi oleh kantor hukum, nanti langsung dipublish ke JDIH Pak. Jadi JDIH tuh sumber datanya dari Office semuanya gitu. Oke, baik. Seperti itu ya. Tapi Ya. memang kalau kita membandingkan misalkan antar user bisa jadi ada perbedaan jumlah dokumen karena memang dan hak akses gitu. Jadi Baik. kantor hukum yang menentukan mana dokumen yang memang terbuka untuk internal apa publik di ITB lah ya, untuk internal ITB untuk seluruh pegawai, atau misalkan ada yang hanya bisa diakses oleh pimpinan unit. Jadi bisa jadi beda-beda gitu sih Ya, Pak. baik. Ya. Kebetulan kemarin 2 hari yang lalu saya membutuhkan Renip ITB 2025-2050 eh, jadi ya belum ditemukan. Kemudian akhirnya dapatnya di MWA. Mungkin maksudnya eh, ya terkait update itu mungkin ya dari unit apa yang terkait IOPS itu ya. Kalau di IOPS-nya eh, terdapat atau sudah dimasuk mungkin langsung juga ya di JDI ya, langsung Iya. otomatis gitu ya. Tapi mungkin kalau dokumen Renip karena kalau misalkan ada SK pengesahannya kemudian itu menjadi lampiran harusnya ada sih Ya, ya. ada SK SK keputusan MWA. keputusan Keputusan MA. MWA-nya Oh ada ya. ya. Jadi lampirannya itu Renip. Oh iya. Nah, Kebetulan saya kemarin dari Bu ini saya dapat dari Nanti nah, coba ya. kita cek. Nah, nggak tahu betul. coba gimana Pak Puji. Nah, berarti kalau Pak Sandi dapat, berarti di MA-nya mungkin belum sempat diupload, Pak. Ya, mungkin di unitnya Ya. ya. Jadi Iya betul. memang ini baiknya yang mengupload adalah unit penerbitnya, Pak, Ya, atau unit pengusul. pengusulnya. Seperti tadi, misal ada dari Ditmawa terkait SK MBKM, misalnya MBKM. Nah, MBKM itu berarti kan yang mengusulnya Ditmawa, nah Ditmawa yang upload. Nah, kalau seandainya nggak ketemu jadi ya berarti Ditmawa belum mengupload. Ya, Termasuk ya. dengan tadi yang MWA misalnya itu SK MWA dan di sini nggak ada berarti sebetulnya MWA-nya belum upload. Nah, kemudian kalau SK lama kayak gitu, misalnya nih, oh saya udah dapat tapi MWA belum upload dan punya, kalau MA-nya belum sempat nggak apa-apa Pak, di-share ke kami Pak, nanti kita bantu upload Pak. Oh iya, siap. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Puji, Bu Dini. Ya, mangga Pak. Ya Eh, ini sedikit, nah ini contoh Bapak Ibu, ini punten ya, jadi bukan untuk membanding-bandingkan. Nah ini apa namanya SK SK tahun 2024 nih. Nah ini contohnya. Ini yang pertama malah MWA nih. Mungkin, nah ini MWA, ini ada FTI, stay, FTMD, rektor, nah FTI, FTSL. Nah, ini yang lain kalau masih belum ada namanya di sini berarti belum ngupload gitu kira-kira. Cuman ngambil hasil draft misal tadi kita lihat SAPPK misal kita share di sini gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa wah Pak Puji kenapa bisa kelihatan semua? Kayak gimana dong nanti? Seperti yang oleh Bu Dini tadi bahwa kebetulan saya sebagai super admin saya bisa lihat semua. Tapi kalau seandainya misalnya FITB mungkin hanya bisa lihat FITB saja dan punya rektor yang sifatnya biasa gitu. Kalau apakah FTMD bisa melihatnya FITB? Kalau sama kantor hukumnya internalnya unit kerja berarti FTMD nggak bisa lihat punya FITB. Seperti itu Bapak Ibu ya. ya. Nggak ada pertanyaan lagi mungkin ya, karena di chat juga sudah tidak ada pertanyaan. Jadi kita, Masuk radar. Saya masuk radar Pak Puji, SAPPK. Siap Bu. Nanti mangga saya Bu ya. ini colek ke sekretarisnya. Mangga Nah, Bu. ya ini FTMD, FTI, MWA, wah ini banyak nih. Yang lain mangga mana SITH, KPPK gitu kan. Tapi SITH sudah mulai ngupload kemarin Bu. Mungkin belum di review sama kantor hukum. Ya, udah mungkin ya. Siap Bu. Ya, Pak Usep masih ada nggak Pak Usep? Ada. Iya, mangga. Mungkin saya kembalikan ke Pak Usep untuk menutup ya Pak. Nah, Mangga Pak. oke.
Terima kasih Bu Dini. Ini buat teman-teman yang sudah berkenan hadir sampai akhir, terima kasih. Ada satu orang. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat. Terus saya ingin namain aja yang Pak Sandi, Bu Dini. Sebenarnya dokumen yang dimaksud beliau itu ada di tempat kita. Jadi yang dari MBA itu sebenarnya saya yang nge-share waktu itu ke tim Renipnya ITB. Jadi sebenarnya udah ada Pak Sandi, Wah, siap. udah ada di ini. Cuma memang harus nyari linknya. Kalau nanti ini saya kirimkan ke linknya aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Ini kebetulan sudah azan asar. Mudah-mudahan apa yang dari tadi kita diskusikan bisa bermanfaat dan bisa diikuti oleh teman-teman. Terus mungkin besok lusa ada juga kegiatan lain yang dari kita ya Pak Puji masih harusnya sih ada lah, tidak hanya jadinya sebenarnya ada hal lain yang harusnya bisa kita sampaikan ke teman-teman unit, tapi yang bisa kita lakukan ya mungkin hari ini hanya untuk pengenalan dokumen saja. Dan mudah-mudahan setelah migrasi nanti Pak Puji, Bu Dini bisa menyampaikan kembali apa yang terjadi dengan data yang ada di sistem ini. Nanti kalau ada saran, masukan dan lain-lain, tentunya kita bisa diskusi bareng ya. Itu aja barangkali yang ingin disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hatur nuhun, Hatur Pak nuhun. Usep, Bu Bu Dini, Pak Puji. Mangga, Makasih Pak. Bu Rika, nuhun. Pak Dani. Oke, Pak.